Pada awal scene, kita diperlihatkan Saitama yang berjalan mendekati monster Garo. Si botak berjalan sambil mengeluarkan ekspresi seperti saat King menghadapi seekor monster. Dan dia juga berusaha mengeluarkan King Engine-nya, atau bisa dibilang Saitama Engine gitulah guys. Garo tidak terima dengan perkataan yang Saitama lontarkan jika dia akan menghajarnya. Dan Saitama berjalan mendekatinya tanpa ragu. Garo bertanya kepada si botak apakah dia punya permintaan terakhir. Tapi setelah mendekati Garo sambil mengeluarkan Saitama Engine-nya itu, si botak malah bertanya balik apakah Garo mulai merasa ketakutan. Sontak Garo langsung marah. Dengan cepat dia langsung menyerang Saitama dengan pukulan bela dirinya secara bertubi-tubi. Saking kerasnya serangan itu bahkan membuat reruntuhan bangunan di sekitarnya ikutan terhempas. Dan seketika area pertempuran mereka langsung diselimuti debu yang sangat tebal. Setelah mengakhiri serangannya itu, Garo berkata jika itulah yang terjadi pada orang lemah yang memuja keadilan. Garo merasa jika akibat serangannya barusan membuat seluruh tubuh Saitama pasti hancur, dan dia otomatis tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai pahlawan. Beberapa saat setelah debu-debu itu mulai menghilang, muncullah Saitama yang masih tetap berdiri tegap dengan wajah tanpa dosanya itu. Otomatis Garo sangat kaget melihat si botak yang masih bisa berdiri. Padahal Garo sudah menghajarnya dengan serangan besarnya secara bertubi-tubi. Tapi anehnya pahlawan botak satu ini tetap berdiri bahkan tidak beranjak dari tempat ia berdiri guys. Namun belum sampai Garo berkata apa-apa, secara mengejutkan Saitama melancarkan pukulan normalnya ke wajah Garo. Seketika Garo langsung terlempar jauh ke belakang dan menabrak banyak reruntuhan bangunan. Setelah memukulnya, Saitama berkata meski Garo memiliki kekuatan besar sekalipun, orang yang memuja kejahatan biasanya akan berakhir dengan kekalahan. Dan setelah menerima serangan yang Garo lancarkan tadi, membuat Saitama sadar jika Garo itu lumayan kuat. Bahkan mungkin Garo sangat kuat. Tapi si botak tidak merasa begitu yakin akan hal tersebut. Saitama pertama kali melihat ada monster yang bisa bangun setelah menerima pukulannya. Karena menurut si botak, Garo benar-benar hanya manusia biasa yang sangat ingin menjadi monster dan juga seorang pria yang lemah. Dari kejauhan, zombie man yang tergeletak dan meregenerasi tubuhnya itu memperhatikan pertempuran mereka berdua. Di sisi lain, Black Sperm yang bersembunyi di balik reruntuhan sangat terkejut melihat aksi yang Saitama tunjukkan barusan. Dia tidak percaya jika Garo dapat dihempaskan dengan begitu mudahnya. Kejadian itu membuat Black Sperm bertanya-tanya, siapa pria botak itu sebenarnya? Namun setelah menerima serangan itu, Garo langsung bangkit. Dia tidak terima jika Saitama menyebutnya orang yang lemah. Lalu dengan cepat Garo menyerang Saitama dari belakang. Namun belum sampai Garo menyentuhnya, dengan sigap si botak langsung memegang tangan Garo, mengangkat tubuhnya dan membantingnya ke lantai dengan sangat keras. Saking kerasnya bantingan yang Saitama lancarkan sampai membuat tanah meledak dan menjadi hancur. Garo amat sangat terkejut dengan serangan balasan yang Saitama lancarkan itu guys. Dia tidak menyangka apa-apaan orang ini. Kekuatannya sungguh luar biasa. Di saat Garo yang sudah mengira semua telah berakhir bagi para pahlawan, secara mengejutkan si botak berjubah muncul di saat-saat terakhir. Garo tidak terima dengan keadaannya sekarang ini. Setelah itu Garo berdiri lagi dan kali ini dia tidak peduli jika pertempurannya ini akan membuat Saitama mati. Lalu Garo mengancam Saitama. Setelah ini sudah terlambat bagi Saitama untuk menyesali perbuatannya. Akan tetapi, si botak malah tersenyum dan terpukau melihat Garo yang masih bisa bangkit untuk kedua kalinya. Dia mulai merasa bergairah dan sepertinya Garo bisa menghilangkan kebosanannya selama ini. Setelah itu, Garo mengeluarkan aura kegelapan dan jantungnya mulai berdegup kencang. Saitama dengan wajah polosnya itu malah menasihati Garo kalau tidak perlu memaksakan diri jika dia punya penyakit jantung. Namun Garo berkata jika itu adalah teknik bernafas yang dia dapatkan setelah berlatih beberapa aliran seni bela diri. Karena sebelumnya Garo belum pernah menggunakan kekuatan penuh dalam bertarung. Dan kali ini untuk pertama kalinya Garo sedang bersiap-siap untuk melancarkan kekuatan penuhnya. Dia tidak menyangka Saitama malah menunggunya untuk mempersiapkan diri dengan kekuatan penuhnya itu. Garo merasa dengan begitu malah Saitama yang akan terlihat lemah. Namun si botak menjawab jika dari dulu dia sebenarnya memang mencari orang yang tangguh dan bisa bangkit lagi setelah dia pukul. Garo mengakui jika Saitama benar-benar kuat dan dia serius berkata demikian. Garo akan menikmati pertempurannya kali ini dengan melihat wajah Saitama yang ketakutan dan ekspresinya ketika dia membuat Garo serius menyerangnya. Namun si botak malah salah paham. Dia mengira Garo telah menghinanya.
Akhirnya Saitama malah memarahi Garo dan memintanya untuk berhenti menghinanya lagi. Lalu Garo menghembuskan nafas yang cukup banyak dari dalam mulutnya dan dia mengambil kuda-kuda untuk bersiap menyerang Saitama. Melihat Garo yang memasang kuda-kuda membuat Saitama teringat jika Garo adalah murid dari Silver Fang. Dalam benaknya Saitama bertanya-tanya apakah tidak masalah jika dia mengajar mantan murid dari orang yang dia kenal. Lalu dengan sigap Garo langsung melancarkan pukulan bela dirinya ke arah Saitama dengan begitu cepat. Namun si botak berhasil menepis dan menghindari semua serangan tersebut. Garo melancarkan pukulan dan tendangan bela diri secara bertubi-tubi. Akan tetapi sambil menunjukkan wajah polosnya itu, Saitama dengan mudah menghindari serangan tersebut. Kejadian itu membuat Garo sangat jengkel. Apalagi si botak menunjukkan tampang datanya itu kepada Garo, seakan Saitama menghina serangan yang Garo lancarkan. Menurut Saitama, Garo telah banyak mengeluarkan gerakan yang sia-sia. Meski begitu, dengan penglihatan dan gerak refleks yang luar biasa membuat Saitama mampu menghindari serangan yang Garo lancarkan. Lalu Saitama mencoba menyerang balik Garo dengan pukulan normalnya. Akan tetapi secara mengejutkan, kali ini Garo berhasil menghindari pukulan dari Saitama. Garo merasa jika dilihat dari segi teknik bertarung sekalipun, sebenarnya Saitama sangat terlihat seperti orang yang masih amatiran. Lalu Garo melancarkan pukulan bela dirinya mode serius bernama Shinsatsu Shungeki ke arah Saitama dengan begitu cepat. Akan tetapi sambil melompat ke belakang, Saitama menangkis semua serangan itu dan si botak malah bersiap untuk melancarkan serangan balik ke arah Garo. Namun kali ini Garo menyadari dan berhasil membaca gerakan dari Saitama. Lalu dengan cepat Saitama mencoba memukul Garo lagi dan Garo untuk kedua kalinya berhasil menghindari pukulan tersebut. Garo mencoba menyerang balik Saitama dengan pukulan bela dirinya Shinsatsu Shokeki dari arah belakang. Dan seketika serangan itu berhasil mengenai wajah Saitama sampai membuatnya terhempas ke belakang. Garo merasa jika Saitama adalah senjata cadangan terakhir yang asosiasi pahlawan miliki. Karena bagi Garo, dia tidak peduli jika Saitama adalah senjata rahasia yang lebih kuat dari Tatsumaki sekalipun. Untuk pertama kalinya, Saitama menerima serangan dari seorang monster. Tapi konyolnya, serangan tersebut tidak begitu berarti bagi si botak. Walaupun sudah melukai pipi kirinya, tapi Saitama seperti tidak merasa kesakitan dan cuma menunjukkan wajah tanpa ekspresinya itu. Setelah serangannya berhasil mengenai Saitama untuk pertama kali, dengan percaya diri Garo merasa jika dia pasti bisa menang jika lawannya cuma Saitama. Lalu dengan sigap Saitama mencoba menyerang Garo dengan pukulan normalnya. Namun lagi-lagi Garo berhasil menghindari serangan dari Saitama. Dia malah menyerang balik si botak dengan pukulan bela dirinya dan serangan itu berhasil mengenai wajah Saitama lagi. Akan tetapi si botak masih bisa berdiri dan dia mencoba menyerang balik Garo dengan pukulan normalnya secara beruntun. Namun secara mengejutkan Garo mengimbangi pukulan yang dilancarkan Saitama dengan pukulan bela dirinya. Bahkan pukulan bela diri yang Garo keluarkan itu lebih cepat dari Saitama, membuat si botak sesekali menerima pukulan yang Garo lancarkan. Sedangkan Garo malah berhasil menghindari semua pukulan yang Saitama lancarkan. Setelah berhasil memukul Saitama kesekian kalinya, Garo berkata jika kekuatan dan kecepatan milik Saitama membuatnya sangat hebat saat bertarung. Dan mungkin kekuatan itu lebih hebat dibandingkan dengan Garo. Namun bagi Garo, Saitama tidak memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Makanya di pertempurannya barusan Saitama banyak menerima pukulan sedangkan Garo berhasil menghindari semua pukulan itu. Dengan sombong Garo berkata jika dia adalah orang jenius dan dia bisa dengan mudah membaca semua gerakan yang dilancarkan orang amatiran seperti Saitama. Bagi Garo, dia hanya perlu menganalisa kuda-kuda, sudut pandang, dan pola pergerakan yang Saitama tunjukkan dalam menghindari serangan, bahkan menganalisa pusat gravitasi, tegangan otot, pernafasan, dan energi yang Saitama keluarkan. Dengan mengamati semua itu, Garo bisa melihat dengan jelas gerakan apa yang akan Saitama lakukan selanjutnya. Mungkin Garo tidak dapat menghindari serangan cepat dari Saitama dengan gerakan refleks yang Garo miliki. Namun, Garo mengakalinya dengan menghindar sebelum Saitama menyerang. Lalu sebelum pola serangan dari Saitama berakhir, Garo mulai menyerang balik. Otomatis gerak refleks dari Saitama tidak dapat bisa menghindari serangan tersebut dan langsung terkena serangan dari yang Garo lancarkan. Dengan sombongnya, monster Garo mengeluarkan aura kegelapannya sambil berkata jika Saitama tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Karena perbandingan pengalaman bertarung yang Garo miliki dengan pengalaman bertarung yang Saitama miliki amat sangat jauh. Mendengar penjelasan panjang lebar itu, Saitama cuma diam saja guys.
Garo bertanya kepada si botak, apakah kejutan darinya tadi membuat Saitama menjadi tidak berkutik lagi. Namun, secara mengejutkan dengan ekspresi tanpa beban, Saitama malah tertawa, dan dia malah terkesan dengan aksi yang Garo tunjukkan tadi. Meski sudah bertarung dan menerima pukulan sebanyak itu, bagi Saitama, Garo masih belum serius dan belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan, orang amatiran seperti Saitama bisa mengetahui akan hal itu. Saitama merasa jika Garo itu masih sangat lemah. Setelah itu, udara berhembus di sekitar area pertempuran mereka. Lalu Saitama bertanya kepada Garo, apa dia tidak keberatan jika Saitama mulai bertarung dengan serius. Mendengar pertanyaan itu, Garo menjadi bingung. Apa maksud sebenarnya dari pahlawan botak satu ini? Lalu, dengan ekspresi wajah yang berbeda dari biasanya, Saitama bersiap mengeluarkan gerakan super serius. Akhirnya, pertempuran serius antara Saitama dengan Garo segera dimulai. Apakah nantinya Garo mampu menahan serangan serius yang Saitama lancarkan? Dan mampukah Garo membuat Saitama merasa puas dengan pertempuran yang akan terjadi? Sayang sekali, webcomic One Punch Man chapter 88 dan 89 telah berakhir.